Shalom, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan untuk kami. Pada kali ini kami akan menjelaskan tentang bronkopneumonia. Berikut nama kelompok kami: Efrin Ronko, Febiola Maharani, Sulastrindun, Putri Gea, Sugetartia, Jen Ropa, Jenny Jami, Nadia Doko, Fiona Francine, Patricia Isu, Ezekiel Jansubayang, Tri Maharani, Marcella Brilian, Heni Simangunsong, Christian Atta, Devitaria Panggabean, Lutgadis Angelina, Riris Jatining, Agnes Sandroto. Bronkopneumonia adalah salah satu jenis pneumonia, yaitu infeksi yang mengakibatkan terjadinya peradangan pada paru-paru yang disebabkan oleh virus, bakteri atau jamur yang menjadi penyebab kematian terbesar untuk penyakit saluran napas bawah, yang juga sering menyerang balita dan anak-anak, dan sering terjadi pada bayi yang berumur kurang dari 2 bulan. Etiologi: virus masuk dari saluran pernapasan bagian atas dan menyusup ke alveoli yang paling dekat dengan bronkus pada salah satu atau kedua bagian paru. Lalu virus menyerang sel, menggandakan dan meledak keluar dengan paksa dan membunuh serta mengirimkan puing-puing sel. Bronkopneumonia lebih sering dijumpai pada anak kecil dan bayi, dan disebabkan oleh bakteri Streptococcus pneumoniae dan Haemophilus influenzae. Dan di Indonesia, pada balita diperkirakan antara 10-20% per tahun terjangkit infeksi pneumonia. Klasifikasi berdasarkan pedoman Samuel 2014, bronkopneumonia dibedakan berdasarkan sangat berat, yaitu biasanya terjadi sianosis sentral, ketidaksanggupan minum, adanya perawatan di rumah sakit, dan biasanya diberi antibiotik. Berat yaitu terdapat retraksi tanpa sianosis, masih sanggup minum. Bronkopneumonia bila dijumpai retraksi tanpa sianosis dan masih sanggup minum, maka anak harus dirawat di rumah sakit dan diberi antibiotik. Bila tidak ada retraksi tetapi dijumpai pernafasan yang cepat, yakni lebih dari 60 kali per menit pada anak usia kurang dari 2 bulan, lebih dari 50 kali per menit pada anak usia 2 bulan sampai 1 tahun, lebih dari 40 kali per menit pada anak usia 1 sampai 5 tahun. Bukan bronkopneumonia, yaitu hanya batuk tanpa adanya gejala dan tanda seperti di atas, tidak perlu dirawat dan tidak perlu diberi antibiotik. Manifestasi klinis: demam, batuk, takipno, ronci dan krakles, wheezes, dyspnea, nasal flaring, gelisah, nyeri dada, malaise. Anak juga mengalami asupan melalui oral yang buruk, mual muntah dan sakit perut. Tes diagnostik yang pertama, ronsen toraks, tujuannya untuk melihat adanya infiltrat interstitial dan infiltrat alveolar serta gambaran bronkopneumonia. Kultur darah tujuannya untuk penentuan gram Stein. Kultur sputum untuk menentukan bakteri atau jenis kuman. ABGS atau untuk menganalisa gas darah. Baik, selanjutnya kita masuk ke prognosis. Dengan pemberian antibiotik yang tepat dan adekuat, mortalitas dapat diturunkan sampai kurang dari 1%. Bila pasien disertai malnutrisi energi protein atau MEP, dan pasien yang datang terlambat, angka mortalitasnya mungkin masih tinggi. Lalu kita masuk ke pengkajian yang harus kita kaji di sini, yaitu yang pertama, identitas pasien, misalnya nama pasien, umur pasien, kewarganegaraan pasien, atau hal-hal yang berkaitan dengan diri pasien. Lalu kita juga mengkaji tentang keluhan utama pasien, apa yang dirasakan pasien. Dan pada pasien dengan bronkopneumonia, biasanya mereka mengeluh sesak nafas. Lalu kita juga mengkaji keadaan kesehatan pasien saat ini. Apakah anaknya lemah, ada sianosis atau tidak, sesak nafas, adanya suara nafas tambahan, misalnya roki atau wheezing, atau pasien batuk dan juga demam. Lalu kita masuk ke pemeriksaan fisik. Kita mengkaji keadaan umum pasien. Apakah pasien tampak lemah atau pasien mengalami sakit yang berat. Lalu kita mengkaji tanda-tanda vital pasien. Apakah tekanan darah menurun,
pasien sesak nafas, nadi pasien lemah atau cepat, suhu meningkat, atau pasien mengalami distres pernafasan. Lalu kita inspeksi frekuensi irama nafas pasien, apakah teratur atau tidak teratur, kedalamannya, dan juga upaya pasien untuk bernafas, apakah pasien takipnu, dipsnu, atau pasien mengalami pernafasan yang dangkal. Lalu kita auskultasi pada suara nafas tambahan dan juga suara paru dari pasien. Lalu kita perkusi, apakah ada pekak yang terjadi pada paru pasien apabila terisi cairan. Lalu kita melakukan pemeriksaan diagnostik untuk mendukung pengkajian kita. Misalnya analisa gas darah, pemeriksaan darah, dan juga rongseng toraks atau pemeriksaan laboratorium. Masalah keperawatan yang sering terjadi pada bronkopneumonia ada 3 masalah keperawatan. Yang pertama, gangguan pertukaran gas, yaitu merupakan kelebihan atau kekurangan oksigenasi dan atau eliminasi karbon dioksida pada membran alveolus kapiler. Yang kedua, ketidakefektifan bersihan jalan nafas merupakan ketidakmampuan membersihkan sekresi atau obstruksi dari saluran napas untuk mempertahankan bersihan jalan napas. Yang ketiga, pola napas tidak efektif atau ketidakefektifan pola napas, yaitu merupakan inspirasi dan atau ekspirasi yang tidak memberikan ventilasi adekuat. Slide selanjutnya yaitu perencanaan dari setiap diagnosa yang telah ditentukan. Pada diagnosa pertama ada poin penting yaitu airway management dan respiratory monitoring. Salah satu tindakan pada airway management yaitu buka jalan nafas menggunakan teknik chin atau jaw thrust bila perlu. Posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Respiratory monitoring, kita dapat melakukan monitor rata-rata kedalaman, irama, dan usaha respirasi. Catat pergerakan dada, amati kesimetrisan, penggunaan otot tambahan, retraksi otot supraklavikular, dan interkostal. Pada diagnosa yang kedua, kita dapat melihat airway suction, yaitu salah satu tindakannya pastikan kebutuhan oral atau tracheal suction, auskultasi suara nafas sebelum dan sesudah suctioning. Dan diagnosa yang ketiga, kita dapat melihat airway management dengan melakukan tindakan membuka jalan nafas menggunakan teknik chin atau jaw thrust bila perlu. Posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Lalu identifikasi pasien perlunya pemasangan alat jalan nafas buatan. Lakukan fisioterapi dada bila perlu. Dan berbagai tindakan perencanaan lainnya yang dapat kita lakukan. Baik teman-teman, sekarang kita masuk pada anatomi dan fisiologi sistem pernafasan anak. Yang pertama yaitu hidung. Saluran hidung anak yang kecil memungkinkan terjadinya obstruksi jalan nafas bila sekret berlebihan. Anak akan bernafas melalui hidung setidaknya sampai usia 4 minggu dan tidak dapat membuka mulut secara otomatis bila saluran pada hidung tersumbat. Kedua yaitu cabang tenggorokan. Lumen saluran nafas pada bayi dan anak-anak itu lebih kecil jika dibandingkan pada orang dewasa. Trakea bayi memiliki ukuran sekitar 4 mm, tulang rawan krikoid belum berkembang, laring berbentuk corong, otot pernafasan juga kurang berfungsi dan memiliki banyak selingan lunak, sehingga meningkatkan risiko edema dan obstruksi jalan nafas. Ketiga yaitu dinding dada. Pada bayi, dinding dada itu sangat lentur dan otot interkostalnya itu tidak dapat mengangkat dinding dada sehingga pernafasan bergantung sepenuhnya pada pergerakan diafragma. Untuk struktur pernafasan bawah pada bayi, bronkus dan bronkiolus itu memiliki ukuran yang lebih sempit dan alveoli bayi memiliki sekitar 50 juta alveoli dan jumlahnya lebih kecil terutama pada bayi prematur. Untuk tenggorokan, anak-anak cenderung mengalami pembesaran tonsil dan jaringan adenoid dan mudah terjadi obstruksi jalan nafas. Untuk pemeriksaan fisik dikaji per sistem, keadaan umum tampak lemah sakit berat. Sistem pernafasan dikaji suara nafas, penggunaan alat bantu nafas, penggunaan otot bantu nafas, retraksi dada, dan lain sebagainya. Sistem sirkulasi dikaji ada tidaknya sianosis, pucat, CRT, dan suhu. Untuk sistem kardiovaskular, bunyi jantung, suara jantung tambahan, dan heart rate.
Untuk sistem gastrointestinal, mengkaji kelembapan mukosa, pembesaran tonsil, mual muntah, tegol kulit, dan bising usus. Untuk sistem eliminasi, mengkaji BAB normal atau tidak. Untuk sistem neurologi, mengkaji kesadaran pasien, kaji pupil, GCS, dan refleks cahaya. Untuk sistem muskuloskeletal, mengkaji ada tidaknya kelainan tulang, pergerakan bebas, pembesaran organ, dan gangguan sensori. Untuk sistem integumen, mengkaji warna kulit, ada tidaknya luka, dan hasil ronsen. Hasil pemeriksaan ditemukan adanya tumor abnormal seperti pengukuran TTV, suhu 37,9 derajat Celcius, RR 32 kali per menit, bunyi ronki basah, dan halus nyaring. Ditemukan demam, ada dyspnea atau kesulitan bernafas, ada nasal flaring, yaitu kondisi di mana lubang hidung melebar saat bernapas. Nama lain nasal flaring adalah alienasi. Nasal flaring ini bisa menjadi tanda bahwa kita sedang mengalami kesulitan bernapas. Terdapat gelisah, ada malaise, yaitu rasa kurang sehat seperti kelelahan, batuk produktif. Pada anak terdapat mual dan muntah. Adanya retraksi epigastrik, interkostal, dan suprasternal. Ini artinya adalah kesulitan bernapas yang disebabkan adanya tarikan pada area epigastrik, area interkostal, dan area suprasternal. Dan yang terakhir ada pada pemeriksaan darah tepi ditemukan adanya leukositosis dengan predominan PMN. Ini artinya adalah suatu kondisi di mana sel darah putih lebih dari batas nilai normal karena berbagai sebab. Sebabnya seperti baru saja menjalani operasi, penggunaan steroid, efek samping pengobatan, atau stres. Nursing diagnosis dan intervensi. Ketidakefektifan bersihan jalan nafas berhubungan dengan inflamasi, peningkatan sekresi, obstruksi mekanik, atau nyeri yang dibuktikan dengan adanya sekresi, batuk produktif, takipnea, dan peningkatan kerja pernapasan. Yaitu yang pertama, mempertahankan posisi jalan napas paten dengan jalan napas terbuka atau posisi mengendus jika terlentang, untuk memungkinkan ventilasi yang memadai dan memberikan posisi semi-flower. Yang kedua, auskultasi suara nafas. Catat adanya suara nafas tambahan. Yang ketiga, lembabkan udara ruangan dan pastikan asupan cairan yang cukup atau intravena atau oral untuk mencairkan sekresi agar mudah dibersihkan. Yang keempat, hisap dengan blood searing atau melalui kateter nasofaring sesuai kebutuhan, terutama sebelum pemberian susu, untuk meningkatkan pembersihan sekret. Yang kelima, jika takipnea, pertahankan status tidak melalui mulut atau NPO untuk menghindari aspirasi. Yang keenam, pada anak yang lebih besar, dorong pelepasan dahak dengan batuk untuk meningkatkan pembersihan jalan napas. Yang ketujuh, lakukan fisioterapi dada dan kolaborasi pemberian terapi bronkodilator inhalasi Ventolin 1 res plus NS 2 ml per 6 jam. Yang ketujuh, pastikan peralatan darurat tersedia untuk menghindari penundaan jika jalan napas menjadi tidak dapat dipertahankan. Yang terakhir, mengajarkan keluarga tentang batuk efektif dan menganjurkan minum air hangat. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil untuk menyiapkan presentasi kami. Terima kasih.